Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis-hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semua berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program Live Interaktif Konsultasi Islam. Malam hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember bersama dengan guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa dari NMA yang merupakan salah satu dosen dari kampus STD Imam Syafi'i Jember. Dan beliau sudah hadir bersama kami di studio Fatwa TV Jember. Kita akan sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Insyaallah ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bikum. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah bikhairin wa afiyah. Dan juga pemirsa demikian. Harapannya seperti itu Ustadz ya. Terima kasih atas waktu antum Ustadz di kesempatan malam hari ini telah bergabung bersama kami. Dan insya Allah Ustadz sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi. Dan kita juga undang pemirsa dan juga pendengar malam hari ini yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Kita buka line telepon 0331 544 6087. Dan mohon untuk Anda yang bertanya dengan singkat, padat, dan juga jelas. Terlebih dahulu jangan lupa untuk mengecilkan volume televisi maksud kami, atau volume radio Anda. Turut bergabung di kesempatan malam hari ini untuk merilai program live interaktif, di antaranya selamat bergabung ada Radio MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan juga Radio Mas FM Seragen. Tentunya mereka tergabung dalam Artivisi atau Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Tapi sebelum kita bacakan pertanyaan, kita akan persilahkan untuk memberikan satu kajian pembuka di kesempatan malam hari ini kepada Ustadz Dr. Musyafa dari NMA. Kami persilahkan. Barakallahu fikum Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari ini di mana ada beberapa hari perayaan non-muslim, kita sangat membutuhkan penyadaran kembali tentang hakikat dari Islam yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya adalah al-istislamu lillahi bittauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Itulah Islam. Al-istislamu lillahi bittauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, mengesakannya dalam semua ibadah kita. Kemudian yang kedua, walinqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal ketaatan. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari perbuatan-perbuatan kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, inilah hakikat Islam yang harus terus kita pegang teguh. Jangan sampai kita goyah. Inilah modal utama kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergeser walaupun sedikit.
Kita harus benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita terima. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka kita taati perintah-perintahnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, maka kita jauhi larangan itu. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita tentang sesuatu, maka kita yakini dengan seyakin-yakinnya kabar tersebut. Kemudian kita berusaha untuk melakukan ketaatan-ketaatan hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita buktikan. Kita buktikan dengan berlepas diri dari berbagai bentuk perbuatan-perbuatan kesyirikan dan berlepas diri dari para pelaku kesyirikan itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita benar-benar mengaku sebagai muslim, maka kita harus terapkan konsekuensi dari keislaman itu. Di antara konsekuensinya tadi, kita harus benar-benar berlepas diri dari perbuatan-perbuatan kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan itu. Jangan sampai kita malah membenarkan kesyirikan yang dilakukan oleh orang lain, atau bahkan malah ikut-ikutan dalam melakukan kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang fitnah dalam masalah agama semakin kuat. Di sana ada orang-orang yang bertitel doktor, bertitel profesor. Di sana ada orang-orang yang pandai bersilat lidah dalam agama, yang akhirnya membolehkan mengucapkan selamat hari raya non-muslim. Padahal konsekuensi dari ucapan selamat tersebut adalah pembenaran akidah yang di dalamnya terdapat kekufuran dan kesyirikan. Akhirnya orang-orang awam menjadi bingung dan terfitnah dengan fatwa orang-orang yang demikian. Mereka mengaku sebagai ustadz, mereka mengaku sebagai pemuka agama, tapi ternyata mereka yang memerintahkan kaum muslimin untuk mengucapkan selamat dalam hari raya non-muslim. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harusnya benar-benar berhati-hati di akhir zaman ini. Berhati-hati dengan agama kita. Jangan sampai kita goyah. Kita harus benar-benar berlepas diri dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Jangan sampai kita mengucapkan selamat untuk hari raya non-muslim, karena itu bertentangan dengan keislaman kita. Dasar yang sangat fundamental dalam Islam adalah berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bukan berarti kita melakukan kezaliman kepada mereka, bukan berarti kita mengganggu mereka. Tidak. Kita tetap berbuat baik kepada mereka dengan hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Kita tetap berbuat adil kepada mereka, dan itulah perintah syariat. Tapi syariat melarang kita untuk mengucapkan selamat hari raya non-muslim. Syariat memberikan kaidah yang sangat jelas dalam masalah ini. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian, agama kalian.
dan bagiku agama, agamaku. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Inilah toleransi yang diajarkan oleh Islam. Toleransi yang benar-benar pertengahan. Jangan kita ekstrim kanan dalam toleransi. Jangan juga kita ekstrim kiri dalam bertoleransi. Ekstrim kanan maksudnya adalah terlalu kebablasan dalam toleransi, sehingga membenarkan keyakinan mereka, bahkan mengikuti acara-acara ritual mereka, mengucapkan selamat untuk mereka, untuk kekufuran mereka, untuk kesyirikan yang mereka lakukan. Ini orang-orang yang bertoleransi, tapi ekstrimnya ke kanan. Ada orang-orang yang ekstrim kiri dalam bertoleransi, yaitu meniadakan toleransi sama sekali. Sehingga mereka mencela Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang non-muslim. Akhirnya orang-orang non-muslim tersebut malah mencela Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang hak. Dan itu tentunya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Jangan sampai kalian mencela Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya menyebabkan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Orang-orang yang ekstrim kiri tidak mau toleransi sama sekali dengan orang-orang non-muslim. Kita juga jangan sampai seperti itu. Jadilah orang yang pertengahan. Itulah ahlus sunnah. Mereka menjalankan toleransi dengan batasan-batasan yang jelas yang digariskan oleh syariat. Perbuatan-perbuatan baik mereka lakukan untuk orang-orang non-muslim. Tapi apabila berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan keyakinan, maka kita harus benar-benar membatasi diri. Tidak boleh mengikuti hal tersebut. Bahkan membenarkan ataupun mengucapkan selamat pun tidak boleh kita lakukan. Jangan kita katakan itu kan hanya kata-kata. Itu kan hanya mujamalah. Itu kan hanya basa-basi. Kita tidak boleh mujamalah atau basa-basi dengan sesuatu yang berkaitan dengan akidah kita. Cukup kita diam. Cukup kita diam. Mereka juga tidak mengharapkan kita mengucapkan selamat untuk mereka. Sebagaimana kita ketika hari raya Idul Fitri, kita tidak ingin orang-orang kafir mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri untuk kita. Dan kalaupun mereka tidak mengucapkan itu, kita tidak marah. Maka mereka juga demikian. Mereka sebenarnya tidak berharap kita mengucapkan selamat hari raya mereka. Dan kalaupun kita tidak mengucapkan selamat, mereka juga tidak marah. Mereka juga menghormati keyakinan kita. Sebagaimana kita bertoleransi ya dengan keyakinan mereka. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pengingat pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustaz, kita sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka. Ini jadi satu reminder. Bahkan ini menjadi isu yang selalu panas dibahas menjelang akhir tahun Ustaz. Tapi sekali lagi satu bentuk rasa sayang dan juga peduli kepada sesama muslim tentunya harus tetap mengingatkan ya. Karena banyak sekali Ustaz ya orang yang berlindung di bawah toleransi lalu menghalalkan ini semua dan bahkan mengkampanyekan ini semua seolah-olah mereka yang tidak mengucapkan adalah orang yang tidak bertoleransi Ustaz. Subhanallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah Ustaz ya, semoga Allah jaga di kesempatan
bukan hanya akhir tahun tapi kapanpun umat muslim ya. Baik, di kesempatan kali ini kita undang pemirsa dan juga pendengar untuk bergabung. Silahkan bisa line telepon 0331544687 atau juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui jalur website. Ustadz, kita akan sapa penelpon pertama kita dari hamba Allah di Jawa Timur. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Ini kan kalau misalnya seseorang menggunakan krim wajah, Ustaz. Krim wajah tersebut kan ada istilahnya untuk hati-hati, entah itu waterproof atau tidak. Apabila waterproof, Ustaz, misalnya dipakai ba'da isya, Ustaz, sampai nanti ditinggal tidur sampai subuh. Semisalnya itu dibersihkannya dengan air seperti digosok pakai tangan, bagaimana status wudhunya, Ustaz? Apakah sah ataupun tidak? Karena atas keraguan-raguannya ini waterproof atau tidak. Apakah cukup dibersihkan dengan istilahnya sabun pencuci muka aja, Ustaz? Soalnya saya tidak tahu juga bagaimana takaran dikatakan wudhu itu sudah masuk atau tidak, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Iya, mohon maaf Pak, ini ketika krimnya dibasuh apakah langsung hilang atau butuh usaha nih untuk menghapus krimnya? Ini saya kurang tahu juga, Ustaz. Misalnya kan saya pakai gitu, saya tinggal tidur gitu. Ini takarannya entah itu dikatakan wudhu masuk, ini saya nggak tahu. Mungkin ada sisa-sisanya, Ustaz, gitu. Baik. Harusnya seperti apa ya ketika menggunakan krim dan berwudu ya? Iya, baik. waterproofnya itu Baik. seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya, dan saya melihat ada sisi was-was ya dari yang bertanya, ya, sehingga sebaiknya ya was-was seperti ini dihindarkan, dijauhi ya, karena kalau kita terus mengikuti was-was ya, maka nantinya akan menjadi semakin parah. Taib, tentang pertanyaan yang ditanyakan tadi ya, apakah waterproof yang berupa krim untuk wajah itu bisa menghalangi keabsahan wudu? Jawabannya ya, kita lihat ya, krimnya itu tebal atau tidak. Kalau krimnya tebal dan ketika diambil ya atau dikerik ada wujud krim yang kelihatan dengan jelas, maka krim yang seperti ini dianggap bisa menghalangi sampainya air ke kulit wajah, sehingga itu menjadikan wudunya tidak sah. Berbeda ketika krimnya tipis. Krim diusapkan ke wajah, setelah diusapkan kalau kita ambil ya, misalnya dengan kuku kita, tidak terlihat. Walaupun sebenarnya ada, tapi saking sedikitnya tidak terlihat ada bekas krim di tangan kita. Atau kalau ada sangat sedikit sekali, maka yang seperti ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang menghalangi keabsahan wudu. Tidak dianggap sebagai sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit yang ada di wajah kita. Ya seperti misalnya ya minyak goreng. Ya, kalau kita misalnya ambil minyak goreng, kemudian kita oleskan di wajah kita. Kita oleskan merata. Setelah itu kita ambil. Ya kita tidak akan bisa mendapatkan bekas yang kelihatan dari minyak goreng tersebut yang kita oleskan di wajah kita. Walaupun terlihat ada minyaknya, kemudian kita basuh, maka ini tidak dianggap tidak menghalangi sampainya air ke kulit wajah. Contoh lagi misalnya pulpen. Kita oret-oretkan di wajah kita. Ada warnanya, misalnya warnanya biru. Kalau kita ambil ya bekas dari coretan tersebut, apakah kita akan mendapatkan ya tinta, Ustaz? Mendapatkan tinta menempel di
di kulit kita atau di kuku kita, kita akan dapati ya, kalaupun ada yang menempel sangat sedikit sekali. Sehingga itu dianggap tidak ada. Walaupun ada warnanya, kemudian kita wudu dan warnanya belum hilang setelah kita wudu, tidak ada masalah. Itu dianggap tidak menghalangi sampainya air ke kulit karena saking sedikitnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Islam itu agama yang memberikan kemudahan. Islam itu agama yang memberikan kemudahan. Ada hal-hal yang dimaafkan oleh Islam, terutama hal-hal yang sedikit seperti ini. Itu dianggap ma'fu, dimaafkan oleh Islam. Karena kalau yang seperti ini tidak dimaafkan, maka ajaran Islam akan menjadi sangat berat sekali. Coba lihat ya ketika masalah istijmar. Istijmar itu membersihkan kotoran. Ya, membersihkan BAB misalnya dengan batu. Membersihkan BAB dengan batu. Apakah bisa bersih? Jawabannya tidak. Pasti ada sisa. Tapi sisanya itu sedikit. Sisanya sedikit. Dan yang sedikit itu dimaafkan. Sehingga walaupun masih ada sisanya, tapi itu sedikit, dianggap telah bersih. Dianggap telah bersih. Seperti itulah Islam. Maka jangan sampai ya kita was-was dalam masalah ini. Yang penting ya krimnya itu tidak tebal. Kalau kita ambil ya dengan kuku kita tidak ada bekas yang tampak atau bekas yang banyak, maka krim-krim yang seperti itu tidak ada masalah. Berbeda kalau krimnya tebal sekali, ya. Maka yang seperti itu harus dihilangkan, ya. Demikian Allah Ta'ala. Nah Ustaz, kita sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Jawa Timur yang bertanya tadi berkaitan dengan penggunaan kosmetik atau krim yang memiliki sifat waterproof ya. Berikutnya ada Ibu Rosmini Ustaz dari Pacitan sudah tersambung bersama kami di line telepon Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan pertanyaan Anda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan pertanyaan saya yang minggu yang lalu Ustaz. Surat Al-Baqarah Ustaz bilang bisa untuk meruqyah diri sendiri. Bagaimana caranya? Kan surat Al-Baqarah itu sekian Ayat. Gerakan 2 juz kan lebih. Itu bagaimana? Apa harus selesai baru ditiup-tiupkan begitu? Apa bagaimana? Apa beberapa ayat saja? Terus yang kedua, Allahumma robbanasi adzaibil basa isfini itu juga berapa kali untuk ruqyah sendiri? Terima kasih jawabannya. Yang kedua, Afwan, Ustaz, ditangkap Ustaz yang kedua ya? Baik. Ibu, terima kasih pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ibu Rosmini hafidhahallah ta'ala ya beberapa kali bertanya dan pertanyaannya hampir sama ya. Beliau bertanya tentang ruqyah dan beberapa kali menanyakan tentang ruqyah ini. Ya, mudah-mudahan apa yang diderita oleh beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepada Ibu Rosmini dalam menghadapi dan dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, masalah ruqyah ya dengan surat Al-Baqarah. Ruqyah mandiri dengan surat Al-Baqarah bisa dengan media air, bisa tanpa itu. Misalnya kita menggunakan media air yang sudah kita membaca surat Al-Baqarah dengan niat ya untuk dibacakan di air tersebut. Kemudian kita baca.
kita dapatnya berapa itu sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus selesai dari awal sampai akhir. Kalau bisa selesai dari awal sampai akhir, maka lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, maka semampu kita. Adapun meniupnya, ya maka ini bebas ya. Bisa ditiup di awal, bisa ditiup di akhir. Karena dari awal kita sudah meniatkan bahwa bacaan surat Al-Baqarah tersebut kita peruntukkan untuk media air itu. Yang kemudian nantinya akan kita minum. Bisa seperti ini. Atau bisa juga tanpa media itu. Kita meruqyah diri kita langsung. Ya, kita ruqyah diri kita langsung. Dengan niat bahwa bacaan-bacaan yang kita baca itu untuk memberikan kesembuhan kepada jasad kita. Kepada sakit kita. Sakit kita apa ini? Ya, kita bisa sebutkan dalam niat tersebut. Kemudian kita baca. Kita baca surat Al-Baqarah. Bisa dibaca secara lengkap dari awal sampai akhir. Bisa sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin hari ini mampunya setengah juz, kita baca setengah juz. Di awal membaca kita sudah niat bahwa ini untuk meruqyah diri kita. Untuk kesembuhan badan kita. Mungkin besoknya lagi kita membaca setengah juz berikutnya. Besoknya lagi membaca setengah juz berikutnya. Dan begitu seterusnya. Ini juga metode meruqyah. Ya. Jadi ruqyah itu tidak harus pakai media. Tidak harus. Tapi bisa meruqyah langsung. Begitu pula dengan hadis yang disebutkan tadi. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi. Sampai akhir hadis. Ini ya intinya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disembuhkan. Kita bisa misalnya yang sakit tangan kita, ya kita pegang tangan yang sakit. Kita pegang tangan yang sakit, kemudian kita bacakan doa itu. Kita bacakan doa itu bisa 7 kali. Kemudian setelah 7 kali selesai, maka kalau kita ingin tambah lagi, ya mulai lagi dari awal. Baca 7 kali lagi. Ya mungkin bisa diusap-usap juga. Ya ini tidak ada aturan yang jelas dalam masalah ini. Tidak ada batasan-batasan yang jelas dalam masalah ini. Sehingga kita bebas melakukannya. Ya. Itulah cara ruqyah mandiri, ya. Tidak ada batasan-batasan yang jelas dalam ruqyah mandiri. Sehingga kita ya bisa melakukan ya beberapa cara yang dicontohkan oleh para ulama. Dan yang paling penting adalah adanya harapan yang besar di dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan usaha tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada kita untuk jasad kita, ya. Itu yang paling penting, ya. Dan orang yang meruqyah itu seperti orang yang berdoa. Maka harus ada keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Ya, demikian wallahu taala alam. Nah, Ustaz, jadi tidak ada aturan khusus Ustaz ya untuk meruqyah. Jadi bisa dirutinkan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Rosmini di Pacitan. Berikutnya ada Ibu Rosmi kali ini di kawasan Riau telah tersambung bersama kami di line telepon Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo Ibu Rosmi. Baik. Halo, kita sapa kembali. Assalamualaikum Ibu Rosmi. Ya, baik, sepertinya terputus Ustaz ya. Kita akan undang kembali, silahkan bagi yang lain bisa bertanya secara langsung di line telepon. Sambil menunggu penelpon berikutnya Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan di jalur website dari Abu Umar Ustaz di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Bismillah. Ustaz, saya baru menyaksikan fatwa tentang pendapatan dari YouTube yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa Hafizullah. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa jika YouTube-nya dimonetisasi, maka pendapatan darinya menjadi haram.
Namun Ustadz Musyafa belum menyebutkan sebab keharamannya. Karena beliau menyebutkan di awal bahwa akad monetisasi itu jais atau akad musyarakah. Tapi pendapatannya menjadi haram dan beliau belum menyebutkan sebabnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Iya. Memang ya video tersebut ya dibuat secara cepat agar tidak terlalu panjang. Apabila ada kekurangan-kekurangan ya maka mohon dimaklumi. Adapun alasan kenapa hasil dari monetisasi video yang diupload di YouTube menjadi haram karena akadnya adalah akad musyarakah. Dan dalam akad musyarakah tersebut ya walaupun asalnya halal, tapi di sini menjadi haram karena ada pengaruh lain. Pengaruhnya adalah karena penghasilan tersebut itu didapatkan dari iklan. Iklan yang ditaruh di video kita. Dan iklan tersebut tidak bisa bersih dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Jadi mudahnya gini ya, mudahnya musyarakah itu kita kerjasama dengan pihak YouTube. Kita kasih konten, YouTube kasih ruang untuk konten itu. Kemudian ada pihak ketiga. Ya, pihak ketiga yaitu pihak iklan. Ya, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan iklan untuk ditempatkan di video kita. Kita dengan YouTube nanti dapat uang dari pengiklan itu. Dan iklannya adalah hal-hal yang diharamkan. Ya, ini kebanyakan, tidak semuanya memang. Tapi kebanyakan. Memang ada iklan yang bagus ya. Iklan mengajak orang-orang untuk berdonasi, membangun pondok, ya. Ada iklan-iklan yang seperti itu. Tidak ada musiknya juga. Tapi persentasenya berapa? Sedikit sekali. Kebanyakan adalah iklan-iklan yang di dalamnya ada musiknya. Kemudian ada pamer auratnya. Kemudian ada promosi sesuatu yang diharamkan, baik itu kemaksiatan atau dosa besar, ya misalnya riba atau kesyirikan atau kebid'ahan dan seterusnya. Dan itu yang mendominasi daripada iklan-iklan itu. Sedangkan ya kita tidak bisa memfilter iklan-iklan tersebut sehingga filter tersebut bisa benar-benar membersihkan iklan di video kita dari hal-hal yang diharamkan. Filter-filter yang ada itu tidak bisa membersihkan iklan yang tampak di video kita dari hal-hal yang diharamkan 100% atau mayoritasnya pun tidak. Ya. Kalau misalnya kita pilih iklan-iklan yang berhubungan dengan agama misalnya, maka di sana akan ada iklan-iklan yang ada musiknya. Di sana tetap ada iklan-iklan yang bisa jadi mengajak orang-orang untuk melakukan kebid'ahan. Bisa jadi iklan-iklan tersebut mengajak orang-orang untuk melakukan kesyirikan. Ya. Dan bisa jadi ada hal-hal yang diharamkan oleh syariat dari sisi yang lain. Dan itu sulit ya untuk kita filter. Karena inilah akhirnya penghasilan yang kita dapatkan dari akad musyarakah tersebut menjadi haram. Karena dari awal kita tahu bahwa iklan-iklannya akan seperti itu. Dan kita tidak bisa terlepas dari iklan-iklan yang diharamkan itu. Dan itu mayoritas. Ya, maka yang seperti ini ya menjadi diharamkan. Memang ya ini menjadi sesuatu yang berat ya karena di zaman ini banyak sekali orang-orang yang mendapatkan manfaat dari penghasilan itu. Tapi inilah ya sudut pandang dari sisi syariat Islam yang bisa kita simpulkan dari dalil-dalil yang ada.
walaupun demikian ya kita sebenarnya masih bisa mendapatkan penghasilan yang dihalalkan dari video-video yang kita upload di YouTube ya, tapi bukan dengan cara memonetisasinya ya, tapi dengan cara beriklan sendiri, beriklan mandiri. Kita yang beriklan, kita mengiklankan produk orang lain, kita mengendorse produk dalam video kita. Seperti ini tidak ada masalah dan itu bisa juga kita lakukan. Ketika misalnya subscriber kita banyak, ya orang-orang akan tertarik untuk mengiklankan barangnya di video kita. Dan itu juga banyak dilakukan oleh YouTuber sendiri. Ya sehingga ya yang seperti ini perlu kita galakkan ya. Kita juga bisa mengambil donasi untuk kegiatan-kegiatan dakwah di video kita. Itu juga ya sudah dilakukan oleh sebagian YouTuber yang seperti itu masih dihalalkan. Ya demikian, Allah taala alam. Abu Umar ya di Wonogiri. Jadi kalau kita yang memilih, kita bisa lebih tahu juga Ustaz ini kalian yang boleh sesuai syariat atau melanggar Ustaz ya. Iya. Nah Ustaz, barakallahu fikum. Tapi kita kembali tersambung Ustaz bersama Ibu Rosmi ya di Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya ini kan udah lanjut usia, udah lebih kurang 74 tahun. Masya Allah. Jadi setiap 5 menit, kadang-kadang saya tuh buang angin entah karena lanjut usia, entah penyakit. Jadi kalau saya sholat, menjelang selesai sholat, kadang-kadang terasa buang angin, saya tahan. Bolehkah saya tahan yang demikian Ustaz? Kalau saya tidak tahan, nanti saya tidak akan bisa sholat selama-lamanya. Karena kadang-kadang 5 menit selesai wudhu, saya buang angin lagi. Sedang sholat, buang angin lagi. Jadi kalau saya tidak tahan, saya tidak bisa sholat. Ustaz. Jadi bagaimanakah dengan keadaan tersebut Ustaz? Karena umur sudah lanjut, kemudian karena jalan usia ataupun ada penyakit. Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Masya Allah ya Bu Rosmi 74 tahun Ustaz. Masya Allah. sudah 74 tahun tapi masih Sangat semangat lancar. dalam belajar ya. Masya Allah ini Oke. sesuatu yang patut untuk dicontoh ya. Kita berdoa mudah-mudahan Bu Rosmi dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberkahi sisa umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tentang pertanyaan yang diajukan ya. Seseorang pada asalnya boleh menahan kentut. Bahkan walaupun dia tidak sakit. Ya. Walaupun dia tidak sakit, dia boleh menahan kentutnya. Walaupun ya ketika seseorang sholat ya, sebelum sholat dia menahan kentut, kemudian dia masuk ke dalam sholat ya, ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, la salata bihadratit ta'am wala wahuwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Dan tidak ada sholat juga dalam keadaan seseorang menahan 2 kotoran. Maksudnya adalah kotoran yang keluar dari belakang dan kotoran yang keluar dari depan. Yang dimaksud dengan tidak ada sholat di sini adalah tidak sempurna, bukan tidak sah. Ya, karena orang yang misalnya sholat ketika makanan sudah dihidangkan, dia bisa sholat dengan tetap menjalankan syarat rukunnya. Dan itulah yang menjadikan sholat dia sah atau tidak. Kalau dia tidak menjalankan syarat rukunnya, maka
sholatnya tidak sah. Kalau dia menjalankan syarat rukunnya, maka sholatnya sah, walaupun makanan sudah dihidangkan. Ya, larangan yang ada dalam hadis tersebut itu larangan yang memakruhkan, bukan larangan yang menjadikan ya haramnya sholat tersebut atau menjadikan sholatnya batal. Ya, ini harus difahami. Ya, jadi menahan kentut di dalam sholat tidak ada masalah. Kalau sebelum sholat dia sudah menahan kentut, kemudian dia sengaja untuk sholat, ini makruh. Walaupun dia tidak sakit, walaupun dia tidak lanjut usia, makruh, bukan haram. Kalau dia sudah di dalam sholat, tadinya tidak menahan kentut, kemudian dia masuk ke dalam sholat, ada sesuatu di perutnya, akhirnya dia terpaksa kepingin kentut dan dia tahan sampai salam, akhirnya tidak kentut sama sekali. Maka seperti ini tidak makruh sama sekali. Dia tidak dianjurkan untuk keluar dari sholatnya ketika menahan kentut, karena itu bukan salah dia. Ya, apalagi kalau lanjut usia, apalagi kalau sakit. Kalau sakit atau lanjut usia seperti Ibu Rosmi yang bertanya, maka sama sekali tidak ada masalah. Walaupun sebelum sholat menahan kentut, maka tidak makruh. Kata para ulama, la karahata ma'al hajah. Tidak ada hukum makruh ketika keadaan sangat membutuhkan, ketika keadaan sangat mendesak untuk melakukannya. Ya, yang tadinya makruh ketika ada keadaan yang mendesak kita untuk melakukannya, maka kemakruhannya hilang. Dan keadaan yang ditanyakan tadi itu ya keadaan yang sangat mendesak. Itu keadaan yang sangat mendesak. Makanya sampai mengatakan, kalau tidak demikian Ustadz, maka saya tidak bisa sholat karena selalu datang. Ya, selalu datang kentut. Ya, karena mungkin masalah di lambung. Sehingga yang seperti ini ya tidak ada masalah sama sekali. Ya, kalau bisa menahan, masih bisa menahan kentutnya, maka tahan. Sehingga wudunya tetap terjaga dan sholatnya insya Allah tetap sah. Kalau tidak bisa menahan kentutnya bagaimana Ustadz? Selalu seperti itu dan tidak kuat menahan kentut. Selalu batal. Jawabannya ini seperti keadaan orang yang punya penyakit salasul baul atau orang yang tidak bisa menahan kencing. Orang yang tidak bisa menahan kencing, mereka mendapatkan keringanan. Yang penting mereka wudu sebelum sholatnya. Kemudian setelah itu masuk sholat. Kalau ada kencing yang keluar saat dia sholat, maka dimaafkan. Begitu pula dengan orang yang tidak bisa menahan kentut. Ya, tapi kalau masih bisa menahan, maka dia diwajibkan untuk menahannya. Kalau sudah tidak bisa, maka ketika itulah dia diberikan keringanan seperti orang yang terkena salasul baul atau orang yang tidak bisa menahan kencingnya. Ya, demikian Allah Ta'ala alam. Nah, Ustaz, kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Rosmi di Riau yang sudah bertanya tadi. Barakallahu fikun. Berikutnya kita kembali tersambung Ustaz bersama penelpon keempat kita, ada Ummu Yodi dari Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, silakan pertanyaan Anda Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Yang pertama itu, afwan Ustadz, apakah gawan perhiasan waktu nikah itu harta suami? Gawan itu seperti Ustadz, hadiah waktu pernikahan gitu Ustadz. Apakah ini seserahan seperti itu Ibu? Ya, seserahan ya. Apakah itu harta suami? Terus seserahan itu dari pengunjung. Dari mempelai pria Ustadz kepada mempelai wanita. Dan itu dibawa ketika pernikahan di awal. Iya benar. Terus begini Ustadz, karena
istri tidak diizinkan bekerja, tapi suami kondisinya pas-pasan. Sedangkan orang tua istri ini miskin. Istri bingung sendiri karena istri anak pertama dan punya 2 adik yang masih butuh biaya pendidikan. Ketika diberikan uang belanja oleh suami, misalnya 1 juta sebulan, istri sisihkan, misalnya ditabung 50.000 dan dikumpulkan untuk membantu orang tuanya sendiri yang masih kurang mampu, itu apakah boleh, Ustaz? Ini sepengetahuan suami, Bu, atau seperti apa? 50.000-nya sepengetahuan suami atau seperti apa? Karena istrinya pengen kerja nggak boleh, bukan? Dia ingin membantu Keluarganya, gitu, baik. karena kondisi keluarganya kurang mampu. Berarti tanpa sepengetahuan suami, Bu, ya? Iya, tanpa sepengetahuan suami. Yang kedua, Ustadz, kakak kandung Ana telah menikah lagi. Ini yang kedua atau yang ketiga, Ibu? Yang kedua. Yang tadi, yang pertama seserahan ya, Yang hukum. pertama itu pertanyaannya include dalam satu kondisi. Wah, ini 2 pertanyaan berbeda. Ini mohon maaf, Ibu, ya, kita batasi 2 pertanyaan. Iya, baik. Jazakallah khairan. Baik, wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi Ustaz, 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tentang seserahan. Apakah itu milik suami ataukah milik istri? Jawabannya, itu milik istri. Itu masuk dalam hakikat mahar. Ya, masuk dalam hakikat mahar. Seserahan ini biasanya dilakukan sebelum akad ya. Sebelum akad tuh, Ustaz. Ya, walaupun sebelum akad. Ya, walaupun sebelum akad, karena itu adalah rangkaian. Dan tujuan seserahan tersebut adalah untuk sampai kepada akad. Sehingga itu masuk dalam hakikat mahar. Itu harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya untuk menikahi istrinya. Sehingga itu adalah hak milik istri. Sudah keluar dari kepemilikannya suami. Sehingga suami tidak boleh ngambil lagi. Itu punya istrinya. Baik. Pertanyaan yang kedua tentang harta yang diberikan oleh suami sebagai bentuk nafkah kepada istri dan keluarganya, maksudnya anaknya, atau untuk kebutuhan keluarga. Keluarga di sini maksudnya adalah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi suami ngasih misalnya 1 juta, sebagaimana yang ditanyakan tadi. 1 juta maksudnya suami adalah untuk kebutuhan keluarga. Maka ia berikan untuk keluarga. Karena itu harta suami. Dan suami menginginkan harta tersebut untuk disalurkan kepada kebutuhan keluarga. Adapun apabila istri membutuhkan uang 50.000 untuk diberikan kepada ibunya, maka izin kepada suami. Ya, izin kepada suami. Karena ya, ketika suami menyerahkan itu bukan untuk dimiliki oleh istri, tapi untuk dimanfaatkan oleh istri. Untuk siapa? Untuk keluarga itu. Itu yang diinginkan oleh suami. Dan istri ketika sudah menikah, dia tidak punya tanggung jawab untuk menghidupi adiknya. Adik kandungnya tidak. Dia tidak punya tanggung jawab untuk menghidupi adik kandungnya. Dia juga tidak punya tanggung jawab untuk menghidupi orang tuanya. Ya, dan itu konsekuensi dalam pernikahan. Istri harus berkhidmah kepada suaminya. Namun demikian, bukan berarti istri tidak dibolehkan untuk berusaha untuk mencukupi orang tuanya atau mencukupi adiknya. Makanya istri harus berusaha. Di antara usahanya dengan meminta kepada suaminya. Meminta kepada suaminya jatah. Walaupun ini hanya berupa permintaan ya. Kalaupun misalnya suami tidak mengizinkan, maka itu juga bukan kewajiban. Karena ini di luar nafkah istri.
di luar nafkah wajib istri. Sehingga suami sebenarnya tidak ada kewajiban untuk itu. Tapi istri boleh terus mendorong suaminya agar lebih giat bekerja, agar lebih giat untuk beramal sedekah. Dan istri bisa memberikan dorongan kepada suaminya. Ayo kita semangat untuk menghidupi adik. Ayo kita semangat untuk menghidupi ibu. Agar dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti ini tidak ada masalah ya. Ini tujuan yang mulia. Dan tidak mempengaruhi keikhlasan. Ya, ketika seseorang misalnya bersedekah, apalagi bersedekah kepada ibu, apalagi bersedekah kepada adik kandung, kemudian ada keinginan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan berupa lapangnya rizki, maka ini tidak mengganggu keikhlasan. Kenapa? Karena dia mengharapkan balasan lapangnya rizki dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah bentuk keikhlasan. Ketika seseorang beramal, benar-benar mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pahala atau balasan itu bisa berupa manfaat duniawi, bisa berupa manfaat ukhrawi. Yang penting kita mengharapkannya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak mengganggu keikhlasan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita katakan ini tidak mengganggu keikhlasan? Karena syariat sudah memberikan janji tersebut kepada kita. Ya, seperti misalnya man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, ingin umurnya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Sambunglah tali kekerabatan. Dan bersedekah kepada ibu, bersedekah kepada adik, itu termasuk bentuk menyambung tali silaturahim. Sehingga amalan tersebut bisa menjadikan seseorang dilapangkan rezekinya. Belum bersedekah ya. Belum lagi bersedekah. Itu bentuk bersedekah. Dan sedekah itu bisa menjadikan harta seseorang menjadi lapang. Wa ma anfaqtum min khairin wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menggantinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan beri solusi untuk dia. Dan Allah akan berikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dan sedekah termasuk bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya ya, dorong suami untuk banyak beramal, terutama amal sedekah, terutama sedekah untuk ibu, sedekah untuk adik istrinya. Demikian wallahu taala alam. Nah, Ustaz tersisa waktu 5 menit, mungkin ke pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ini berkaitan dengan penggunaan ruang kerja dari Abu Salman di DKI Jakarta. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, di kantor saya bekerja di apartemen ada fasilitas umum berupa ruangan serbaguna. Jika bulan Ramadan dan juga hari Jumat, kami sebagai muslim melaksanakan ibadah seperti sholat Jumat dan juga sholat tarawih di tempat ini. Namun di lain hal, ruangan ini juga dipakai untuk kegiatan non-muslim seperti perayaan Natal dan ibadah lainnya. Pertanyaannya, bagaimana hukum penggunaan ruangan tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, kalau kita ingin jawaban yang singkat ya, maka jawabannya tidak ada masalah. Ya, jawabannya tidak ada masalah. Ya, yang penting ketika digunakan untuk beribadah, maka bersihkan dari hal-hal yang dilarang oleh Islam. Ya, kalau ada patung, ya, ada foto-foto, ya, yang berhubungan dengan agama lain, ya, dihilangkan, dibersihkan dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian digunakan untuk sholat, tidak ada masalah. Bahkan di zaman sahabat, ya, ada seorang sahabat yang sholat di dalam gereja, sholat di tempat yang sebelumnya digunakan untuk ya ibadah dari kaum Nasrani, dan seperti itu ya tidak ada masalah. Namun ya lebih baiknya benar-benar dibersihkan dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat ketika digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun masalah
Jumatan di tempat tersebut, ya, maka ya di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Walaupun saya menguatkan pendapat yang membolehkan, ya, tapi kita harus tahu adanya khilaf dalam masalah itu. Adanya ikhtilaf, ya. Kalau bahasa Indonesia khilaf itu salah, ya. Tapi maksudnya ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang tempat sholat Jumatan. Ada yang mensyaratkan harus di masjid jami'. Ada yang mensyaratkan harus di masjid jami'. Kalau tidak di masjid jami' maka sholat Jum'ahnya tidak sah. Ada yang tidak mensyaratkan sholat tidak mensyaratkan harus di masjid jami'. Masjid yang biasa tidak ada masalah. Ada yang mensyaratkan harus di masjid. Kalau di tanah lapang tidak boleh. Ini masalah sholat Jum'ah, ya. Dan ruang serbaguna itu bukan masuk kategori masjid. Sehingga bisa disamakan hukumnya dengan tanah lapang yang sebenarnya bukan masjid. Ya, namun saya jawab dari awal tadi, saya singkat bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkannya, ya, pendapat yang membolehkannya, walaupun tidak di masjid, sholat Jum'ah tetap sah. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, yang penting atribut agama non-muslimnya dihilangkan dulu, Ustaz, ya. Taib, itu intinya. Baik, kita sampaikan terima kasih, Ustaz, atas jawaban-jawaban dan juga ilmu yang diberikan untuk kita semuanya di kesempatan live interaktif kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum, Ustaz. Baik, pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk live interaktif kali ini. Anda bisa simak program-program live interaktif dengan berbagai tema, tentunya bersama dengan para asatizah kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com. Dan jangan lupa Anda bisa follow beberapa akun sosial media kami, di antaranya YouTube @fatwa_tv_official. Untuk Facebook, Telegram, Instagram, dan juga Twitter silakan bisa akses di @dewanfatwa_pa. Kita dan juga seluruh kawan kerja yang bertugas harus pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Sampai bertemu kembali insya Allah di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini